Makanya para ulama mengatakan sudah menjadi hal yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan meninggal dari muka bumi ini, meninggalkan muka bumi ini dengan meninggal dunia tentunya, dengan mati, kecuali dia sudah terselesaikan urusannya sama semua makhluk. Di antara doa yang mulia itu kita ucapkan, ya Allah, ingatkanlah hambamu ini apapun yang berhubungan dengan haknya orang lain sebelum hamba meninggal dunia, dan mudahkan hamba untuk menyelesaikan. Mungkin utang, mungkin pernah ambil, mungkin pernah mukul, mungkin pernah ini, banyak hal kita nggak tahu, gitu kan? Jangankan dengan orang lain, orang tua sama anak saja, atau anak sama orang tua, pada hari kiamat saling lari. Yauma yafirru mar'u min akhihi, pada hari itu orang lari dari saudaranya sendiri, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan pasangan hidupnya juga keturunannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu mereka pikir diri mereka sendiri masing-masing. Sampai nanti di mahsyar, di timbangan amal itu, orang tua lari dari anaknya, takut anaknya nuntut, ini ibu saya begini, ini ayah saya begini. Anak-anak juga lari dari orang tuanya, takut orang tuanya nuntut. Suami istri saling berlari, berpisah pada saat itu. Sampai Aisyah pernah bertanya sambil menangis, ya Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat kalian akan mengingat istri-istri kalian, mengingat kaum laki-laki, gitu kan? Terutama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau dalam keadaan buku lagi berterbangan ke kanan, tangan kanan atau tangan kiri, tidak ada orang ingat orang lain. Begitu pula pada saat timbangan amal, nggak ada orang yang ingat orang lain, yang dia pikir dirinya sendiri. Dan juga pada saat melewati sirat, sampai dia lolos atau tidak, ini dilupain semuanya, nggak ada yang diingat sama dia. Dia yang penting bagaimana menyelamatkan dirinya. Jadi bukan hal yang ringan ini. Makanya seseorang harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diselesaikan seluruh urusannya dengan makhluk. Dan mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, jangan buka pintu dosa dan jangan siapkan musuh hari kiamat. Ini berat ini, terutama berhubungan dengan makhluk ya. Kalau berhubungan dengan Allah, kita beristighfar, kita taubat, diterima. Tapi berhubungan sama makhluk harus ketemu orangnya. Ini rumit nih. Seperti sekarang banyak penuntut ilmu sibuk ikut-ikutan ceritain tentang ustadz ini, tentang ustadz itu, atau tentang ceritain keadaan orang, bagaimana caranya kita minta maaf nih, gitu kan? Atau tentang orang yang tidak dikenal, sama sekali nggak dikenal. Misal ikut-ikutan kayak sekarang acara televisi ada gosip-gosip, kita nggak tahu siapa orang itu, pemimpin tertentu, ada urusannya apa kita? Saya sarankan Bapak Ibu sekalian urusan sendiri masing-masing. Muhasabah, hari ini sholat kita sudah benar belum? Kita sudah puasa benar belum? Hari ini sudah sedekah belum? Kita baca Quran belum? Zikir pagi sore sudah jalan belum? Dan itu bukan satu kali, setiap hari. Karena kalau kemarin kita sudah kerjain, hari ini juga tetap ada buku amal, dan kita membutuhkan setengah pahala untuk masuk ke dalam surga. Maka jangan siapkan musuh nih. Ada orang begitu, subhanallah, tiap hari mencari musuh, bukan cuma di dunia, di akhirat juga dia akan jadi masalah. Jadi seorang mukmin harus lebih hati-hati, harus lebih hati-hati, karena ini bukan main-main. Ini masalah masuk surga atau masuk neraka. Dan ini parah sekali ya. Kalau masuk surga ya alhamdulillah, kalau masuk neraka dulu kan repot nih. Ingat hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas, ada orang hari kiamat yang paling besar nikmatnya di dunia, anggap raja dunia, tidak pernah merasakan kesulitan, semua ada kebutuhan hidupnya. Lalu didatangkan hari kiamat dan dicelupkan satu celupan di neraka, bukan satu jam, mungkin bukan 1 menit, cuma dicelupin, dikeluarin berapa detik. Ditanya, kamu pernah rasain kenikmatan nggak selama ini? Dia bilang, belum pernah hai Tuhanku. Hilang semua yang 70 tahun, 80 tahun nikmat di dunia, hilang dengan satu celupan di neraka. Bagaimana kalau sehari? Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau musuhnya banyak? Habis pahalanya dan dosa-dosa mereka ditimpakan pada dia. Ini harus hati-hati sekali. Jangan main-main dengan soal-soal seperti ini, karena berbahaya ya. Berbahaya. Jadi selalu bahasa saya, tutup semua pintu-pintu dosa semaksimal mungkin, terutama berhubungan dengan makhluk. Jangan siapkan musuh hari kiamat, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah masih bisa maafin kita, gitu kan? Tapi kalau makhluk ini berbahaya, apalagi kalau sampai di bawah hari kiamat, ini berbahaya. Jangan putus silaturahim, jangan buat musuh-musuh dengan tetangga, ya, apalagi jangan buat musuh dengan orang yang tidak dikenal. Ini bahaya. Bagaimana caranya minta maaf, ya, kan? Ya kalau dia terima maafnya, kalau tidak kan jadi repot, ya. Lalu untuk apa?
Sibuklah dengan diri kita sendiri, makan kalau lapar, minum kalau haus, azan, sholat, ibadah maksimal, berzikir, baca Quran. Umur terbatas. Sampai kata Nabi SAW, beruntunglah seseorang itu. Sangat beruntung, kata para sahabat. Siapa ya Rasulullah? Orang yang mengejar derajat tinggi di surga. Orang yang sibukkan diri dengan waktunya ibadah saja kepada Allah. Gak ada waktu untuk berbuat maksiat. Maka itu beruntung sekali orang ini. Luar biasa. Dan itu enak kok kalau kita sibukkan diri dengan ibadah kan. Nah, semestinya begitu. Jadi golongan yang pertama yang lolos tanpa hisab. Golongan kedua masih dihisab dulu, tapi kalangan orang-orang beriman. Dan ini juga terbagi dua lagi yang orang dihisab ini. Ada orang yang timbangan amal baiknya lebih berat, maka masuk ke dalam surga. Ada orang mukmin yang ditimbang tapi dosanya lebih berat. Ini masuk neraka dulu. Ini masuk neraka dulu. Golongan yang ketiga yang tidak ada lagi hisabnya, tapi bukan ke surga, ke neraka. Seperti orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik. Ini enggak ada lagi timbangan amal karena enggak ada gunanya. Timbangan amal buat mereka tidak ada manfaatnya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang seseorang tokoh Mekah. Ya. Orang ini terkenal sekali dengan kebaikannya, suka bantu orang, silaturahim keluarganya bagus. Semua kalau orang Islam nih pahalanya besar sekali. Apakah bermanfaat buat dia ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tidak sama sekali, karena dia belum beriman kepada Allah, belum masuk Islam. Jadi orang kafir sebaik apapun perbuatannya tidak ada manfaatnya buat dia, sama sekali. Ya, tidak akan bermanfaat buat dia. Maka ini golongan-golongan manusia nanti di timbangan amal pada hari kiamat. Tentu saja orang yang akan lewat di atas sirat ini adalah orang-orang yang akan lolos ke surga tanpa hisab, atau orang-orang yang akan lolos ke surga tapi dengan hisab, dan juga orang-orang yang akan masuk neraka dulu baru surga. Ya. Yang harus masuk ke neraka dulu, dia harus masuk ke neraka dulu, tapi nanti jadi penghuni surga. Ini yang lewatin sirat. Kalau orang kafir, orang munafik, ini semua tidak ada sirat buat mereka. Mereka begitu dibuka pintu neraka, orang-orang lagi pada timbang amal, mereka sudah dijeblosin di neraka. Udah nggak butuh hisab ini. Ya. Wa na'udzubillah, ini jangan sampai menjadi golongan yang ketiga, tapi kita targetnya adalah menjadi golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu sendiri. Sirat ini dibentangkan di atas neraka. Kita akan baca hadis-hadisnya. Di antaranya adalah hadis yang cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 70 kalau tidak salah hadisnya. Disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengumpulkan manusia, lalu kaum mukminin berdiri hingga surga berada di dekat mereka, maksudnya di hadapan mereka. Lalu mereka mendatangi Adam seraya mengatakan, wahai bapak kami, bukankah surga, bukakanlah surga untuk mereka. Adam menjawab, tidakkah yang mengeluarkan kalian dari surga melainkan karena dosa bapak kalian? Adam, maksudnya dia sendiri, aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kepada anakku Ibrahim Khalilullah. Lalu beliau SAW melanjutkan, maka Ibrahim mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Aku hanyalah Khalil, kekasih semasa di dunia. Pergilah kepada Musa yang diajak bicara oleh Allah secara langsung. Mereka pun mendatangi Musa alaihissalam, maka ia mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kepada Isa, kalimat Allah dan ruh darinya. Isa alaihissalam mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Akhirnya mereka datang kepada Muhammad SAW. Maka beliau diizinkan serta amanah dan kasih sayang didatangkan. Lalu keduanya berdiri pada dua sisi sirat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang pertama dari kalian berjalan seperti kilat. Abu Hurairah meriwayatkan atau mengatakan, aku mengatakan ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah. Ini maksudnya ayah dan anda lebih mulia daripada ayah dan ibuku. Ini biasa digunakan khusus untuk Nabi SAW. Bagaimana seperti jalannya kilat? Golongan pertama yang lewatin sirat yang tanpa hisab, cepatnya seperti kilat. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak melihat kilat bagaimana ia datang dan pergi dalam sekejap mata? Kemudian seperti burung yang sedang terbang,
Dan yang ketiga, laki-laki yang berjalan cepat atau tepatnya berlari. Amal-amal mereka lah yang menjalankan mereka. Sedangkan Nabi kalian berdiri di atas sirat seraya mengucapkan, wahai Rabb, selamatkan, selamatkan, hingga amal-amal hamba menjadi lemah, hingga seseorang datang tapi tak kuasa berjalan kecuali dengan merangkak. Sampai sini ditahan dulu. Kita harus tahu kalau amal-amal yang kita kerjakan, sholat, puasa, sedekah, apalah amal-amal soleh semua yang kita kerjakan, itu manfaatnya di sini. Membantu seseorang melewati sirat. Sebagian ulama hadis mengatakan seperti kendaraan. Makanya ada sabda Nabi SAW yang mengatakan kalau nanti akan melemah. Artinya amal solehnya di awal mungkin mendorong dia melewati setengah sirat. Lewatin setengah sirat, amalnya sudah mulai melemah, tidak cukup. Maka dia tadinya jalannya cepat, terbang seperti burung terbang, seperti orang berlari, tiba-tiba jadi lambat sampai dia merangkak. Artinya sudah sangat lemah amalnya, gitu kan? Jadi ternyata amal itu punya pengaruh di sini. Makin banyak amal yang dikerjakan, seperti misal, saya sudah bilang, jangan pernah batasi diri dengan amal soleh. Kita lewat sebuah tempat, ada masjid butuh sedekah. Kita udah bantu kemarin. Hari ini kalau kita lewat, bantu lagi. Kemarin kita sudah sholat tahajud, hari ini sholat tahajud lagi. Kemarin sudah sholat duha, hari ini sholat duha. Walaupun amal sunnah, ulangin terus. Pengulangan ini akan sangat membantu amal yang sangat besar nanti yang membantu kita melewati sirat. Sebagaimana amal juga menentukan derajat di surga, tingkatan kita di surga. Jadi ada dua hal yang dibantu dengan amal ya. Lewat di sirat dan juga menentukan derajat di surga. Kalau masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Karena nanti ada orang-orang yang amalnya memang tidak cukup. Misal amalnya cuma 9.000, dosanya 10.000. Tapi ada orang yang Allah sayangi, mungkin karena memang dia berusaha ingin bertaubat tapi belum sempat bertaubat misal. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak berdebat, tidak mendebati Allah. Pada saat Allah bilang ini amalmu, ini amalmu, ini amalmu, dilihatin amal baik, amal buruknya lebih banyak. Dia akui semua, iya ya Allah memang saya lakukan. Orang yang seperti ini akan dibantu oleh Allah. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, dikenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu ya. Itu kata Nabi SAW, nanti akan datang orang hari kiamat didatangkan bergunung-gunung dosa. Sampai amal solehnya tidak kelihatan karena banyaknya dosa yang dikerjakan. Tapi dia orang mukmin yang bertauhid kepada Allah. Dosa yang dia lakukan adalah bukan dosa syirik, bukan dosa kufur. Lalu kemudian Allah bertanya padanya, apakah ada amal kamu yang bisa mengalahkan dosa-dosamu ini? Dia bilang tidak ada ya Allah. Sudah jelas saya masuk ke neraka. Dia akuin, gitu kan? Maka dikeluarkanlah sebuah kartu yang tertulis la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan tulus dari hatinya. Lalu kemudian pada saat itu ditaruh la ilaha illallah di timbangan amalnya, kemudian amal buruknya di sebelah kiri. Pada saat diletakkan maka tiba-tiba semua amal buruknya terlempar dan menjadi beratlah amal solehnya. Lalu dia selamat gara-gara itu. Tapi ini karunia Allah, gitu kan? Ini nggak bisa kita menggantungkan diri kita di situ. Karena tentu saja saya bilang tadi amal soleh ada dua fungsinya. Fungsi yang pertama membantu melewati sirat, fungsi yang kedua peninggian derajat di surga. Jadi bisa saja orang ini lolos masuk surga benar, tapi derajat di surganya rendah. Derajat di surganya rendah. Jadi fasilitasnya biasa. Lalu untuk apa kita cari biasa kalau kita bisa dapat yang luar biasa? Ya? Iya, kalau kita bisa makan enak, kenapa kita makan yang tidak enak? Atau kita makan yang sedang? Makan yang enak. Kalau kita bisa menggunakan pakaian yang bagus, kenapa kita pakai yang tidak bagus? Enggak ada larangan dalam agama, yang penting tidak berlebih-lebihan, gitu kan? Jadi kita disuruh untuk menikmatin dan kejar yang terbaik, dan itu tergantung daripada kita masing-masing. Jadi sirat itu akan terbantukan kita melewati dengan amal-amal kita, makanya selalu perbaikin. Dan ibadah itu dinikmati. Beda orang nikmati dengan orang tidak nikmati ya. Misal
Kalau ada di antara kita yang lagi makan dan dia nikmatin makanan itu, walaupun makanan itu sederhana, mungkin cuma sepotong tempe misalnya, tapi kita bedakan antara orang yang makan dan dia menikmati setiap gigitannya dengan orang yang makan hanya menghilangkan lapar. Beda. Kadang-kadang kita lihat subhanallah ada orang kalau nikmatin itu walaupun makanan sedikit tapi dia makan lahap sekali dan kita rasanya pengen ikut makan gitu kan. Seperti itu orang menikmatin. Orang yang menikmati maka dia akan berusaha untuk mendapatkan kenikmatan di setiap apa yang sedang dia kerjakan. Sama dengan orang tidur. Ada orang tidur dinikmatin tidurnya sehingga cuma 2-3 jam saja sudah cukup buat dia gitu kan. Ada orang yang tidak. Maka berbeda. Kita disuruh menikmati dan ibadah itu mesti dinikmati. Makanya kata Nabi SAW, innama ju'ila qurratu aini fis salah. Allah menjadikan kenikmatan hidupku di salat. Jadi Nabi SAW nikmatin benar hidup bacaannya, gerakannya, dari iftitahnya, dari al-fatihahnya, dari surahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, semua dengan sangat luar biasa. Semua dengan sangat luar biasa. Jadi kita harus nikmatin ibadah itu sehingga maksimal. Karena Nabi SAW memberikan gambaran ada orang yang setengah-setengah terima ibadahnya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, ada seseorang di antara kalian hanya menerima setengah pahala sholatnya. Ada yang cuma menerima sepertiga pahala sholatnya. Ada yang menerima seperempat. Ada yang cuma 1/10. Ada yang tidak terima sama sekali. Dia tidak menikmati ibadah yang dia kerjakan. Gitu kan? Orang yang menikmati puasa Ramadan misalnya, maka tidak ada haus. Karena dia merasa menikmati. Dan dia memang memprogramkan nanti buka puasa, dia kirim sinyal di tubuhnya, di otaknya, saya baru makan. Sugestinya seperti itu, maka biasa saja. Mau panas, mau nggak panas. Dan juga usahakan ibadah-ibadah ini dihubungkan satu sama yang lain. Antara wajib sama sunnah misalnya. Sebelum Ramadan datang, ini Ramadan akan datang sebentar lagi. Sebelum Ramadan datang, bapak ibu sekarang latih diri puasa sunnah. Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Syaban. Itu sudah Rajab gitu kan. Kemudian puasa orang yang biasa Senin Kamis, orang biasa Ayyamul Bid gitu kan. Nggak kaget kalau Ramadan datang. Yang kaget itu seminggu pertama Ramadan orang yang tidak pernah puasa gitu. Tapi kalau dia sudah terbiasa menghubungkan ibadah satu sama lain, tidak ada masalah. Orang yang terbiasa sedekah, ringan bagi dia untuk zakat. Orang yang terbiasa umrah, ringan bagi dia haji kan gitu. Karena dihubungkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Lalu kata Nabi SAW di sini, ada yang orang amalnya menjadi lemah karena kualitas ibadahnya sudah kurang. Sebagian berhasil melewatkan dia setengah sirat misalnya kan gitu. Maka kemudian dia pun jalan sampai merangkak, ya, hingga seseorang datang tidak kuasa berjalan kecuali dengan merangkak. Di kedua sisi sirat terdapat besi-besi runcing yang tergantung serta diperintahkan supaya merenggut siapa saja yang diperintahkan kepadanya. Ada yang terkoyak tapi selamat. Kalimat ini ditahan dulu. Kalimat terkoyak tapi selamat adalah kasus, kata ulama, ada orang yang ditimbang amalnya hari kiamat. Ternyata dia masih punya masalah sama orang-orang, ya. Atau anggap amal solehnya lebih sedikit. Misal amal solehnya 9.000, amal buruknya 10.000. Ini contoh saja ya. Tentu hitung-hitungan tidak ada seperti itu di hari kiamat. Allahu alam bagaimana. Tapi saya kasih contoh supaya mudah difahami. Misal amal solehnya 9.000, amal buruknya 10.000. Tapi dengan adanya keluarganya yang kasih dia syafaat, ya, Allah maafkan dia. Artinya ada syafaat dia dapatkan. Mestinya dia secara normal harus masuk neraka dulu ya, bersihin dosanya yang 1.000 kan gitu. Kan amal solehnya 9.000, amal buruknya 10.000. Dia harus masuk neraka dulu bersihin 1.000 kan. Tapi dengan pertolongan syafaat Nabi Muhammad SAW atau syafaat keluarganya yang mati syahid misalnya, atau apalah ya yang dia dapatkan, maka terampunilah dosanya 2.000 misalnya. Berarti kan sekarang amal solehnya 9.000, amal buruknya 8.000. Dia bisa masuk surga kan? Nah orang seperti ini karena tadinya dia kalau normal akan masuk ke neraka, dia akan terkoyak di sirat. Tetap lolos, tapi terkoyak. Tidak masuk ke neraka nih. Terkoyak dalam arti kata besi-besi runcing itu akan menyakiti tubuhnya. Tapi dia lolos. Makanya ada riwayatnya yang menjelaskan akan mengeluarkan darah, yang itu. Mereka luka. Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak termasuk kita di sini. Tapi ini orang lolos ya.
Cuma karena amal buruknya lebih banyak. Amal buruknya lebih banyak. Dan tetap saya ingatkan kembali, amal ibadah itu ada kenikmatan, dicintai oleh Allah, dijanjikan pahala yang besar, di mata manusia disuka. Jadi kita lebih baik berbuat amal saleh. Jadilah orang baik. Dan harus dalam beribadah itu totalitas. Bapak Ibu jangan setengah-setengah hijrah. Totalitas, kalian jadi orang baik. Kenapa harus masih mencampur baurkan dengan keburukan? Jadi orang baik sekalian. Jadi orang yang ahli ibadah, jadi orang yang baik sama orang tua, bakti, baik dengan pasangan hidup, baik dengan anak-anak. Jadi orang baiklah, bantu orang susah, jenguk orang sakit, kerjakan kebaikan. Totalitas di situ, kan itu. Ini penting. Ini akan sangat membantu kita dalam ketentraman hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan perbuatan buruk yang tadi saya bilang, kalau timbangan amal baik amal buruk, perbuatan buruk yang akhirnya membuat orang repot hari kiamat, kerepotan sendiri, itu karena perbuatan dia. Dan untuk apa? Dibenci oleh Allah, ancamannya berat. Pernah ingat saya bilang, dosa itu efek jerahnya besar ya. Orang mencuri 1 juta, nanti Allah tarik dari dia 100 juta. Orang berzina sejam, Allah hukum 1 tahun sakit. Sebaliknya juga ibadah begitu ya. Kita sholat misalnya 2 rakaat khusyuk, sudah cukup Allah kasih kesehatan sebulan. Mungkin kita sedekah 10.000, sudah cukup Allah datangkan 5-10 juta buat kita. Dari kehidupan kita dalam beberapa hari ke depan. Begitu balasannya. Jadi amal pahala besar pahalanya, ini amal dosa buruk. Dan efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Mungkin orang dusta, bohong, sudah cukup dia sariawan setiap bulan, berbulan-bulan sakit. Gitu kan? Dan seterusnya. Jadi Allah SWT datangkan masalah buat dia ya. Jadi untuk apa buat dosa kalau begitu? Dan di mata manusia buruk. Orang yang buat dosa itu buruk, gitu kan? Yang selalu mukul orang, yang selalu ghibah, yang selalu durhaka sama orang lain dibenci. Lalu untuk apa kita lakukan? Ini makna daripada dia akan terkoyak ya. Tapi selamat. Karena tadi kasusnya begitu. Jadi dia mestinya normalnya masuk neraka dulu, normalnya. Tapi karena dapat bantuan-bantuan syafaat dan seterusnya, maka dia selamat. Cuman tetap terkoyak. Ya dia rasakan sakit. Ya. Dan ada yang terjatuh dalam neraka. Ini yang amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya. Sudah dibantu pun, sudah ada syafaat pun, masih belum bisa. Karena dosanya terlalu banyak. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah anggap remeh dosa. Karena kita tidak tahu kadarnya. Ingat, 1 pahala dan 1 dosa tidak bisa kita nilai dengan angka 1. Tidak bisa kita nilai dengan angka 1. Karena kita tidak tahu ini angka 1 bukan, kita nggak ngerti, gitu kan? Misal kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit dengan amal saleh. Senyum dengan muslim. Sampai kata Nabi SAW, selalulah kalian berbuat baik, ya. Sampai walaupun hanya senyum dengan saudara kalian muslim. Tidak boleh dianggap remeh. Kita tidak tahu kadarnya. Jangan juga anggap remeh dosa. Mungkin hanya sekedar ini, mungkin hanya sekedar itu. Ternyata bahaya sekali. Kita nggak tahu efeknya kan. Berat. Dari mana kita tahu kalau dosa misalnya dengan melihat sesuatu yang haram, berarti ini sudah cukup disiksa sehari, 2 hari, sebulan di neraka? Kita nggak tahu. Kita jangan anggap remeh gitu kan. Jangan heran kalau kita sudah taubat kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata proses taubat itu butuh waktu. Misal kita sumpah selama seminggu, selama sebulan, padahal kita ini dalam proses taubat nih, gitu kan? Susah mencari tempat kerja, masih sana sini, buka usaha masih bangkrut, masih ada pembersihan terus nih. Ternyata mungkin bisa saja hanya kena dari dosa kecil. Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau dia berbuat dosa kecil di mata dia lihat seperti gunung besar di punggungnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan orang munafik melakukan dosa besar, tapi dia lihat seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan dia usir seperti ini, gitu kan? Jadi kita harusnya menjadi orang yang beriman tentunya. Jangan anggap remeh. Jadilah orang baik dan harus totalitas hijrah. Gak usah peduli dengan perkataan orang. Waktu terbatas. Teman-teman kita yang selalu menyesatkan kita, mengajak nggak apa-apa, anggap remeh. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, dia hanya bisa paling jauh di atas liang lahat. Kalau kita meninggal, nggak bisa dia buat apa-apa. Bahkan dia tidak mau tinggal sehari pun di kuburan kita. Lalu untuk apa kita ikutin mereka? Untuk apa kita ikutin? Dan buruk. Dosa itu semua sumpek ya. Tidak ada orang buat dosa nggak sumpek. Pasti sumpek.
Nggak ada orang habis zina atau habis buat ghibah atau apa terus kemudian tenang hidupnya, nggak ada. Pasti Allah kasih dia sumpah, ada tidak senang, tidak tenang dan seterusnya.